worried, but don't wanna talk. I need a moment before I go. Usaha dan energi. Tujuan pembelajaran usaha dan energi adalah sebagai berikut. Menjelaskan pengertian usaha dan energi, menganalisis hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan, menjelaskan pengertian energi kinetik dan energi potensial, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan usaha dan energi, menerapkan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Usaha atau kerja memiliki dua arti, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam fisika. Usaha dalam sehari-hari adalah upaya menggerakkan benda menggunakan tenaga, pikiran, maupun badan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada video berikut ini. Ketika kita membangun rumah, ketika kita bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, nah ini merupakan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dalam fisika adalah metode perpindahan energi pada sistem dengan memberikan gaya pada sistem yang mengakibatkan perpindahan titik kerja. Syarat untuk melakukan usaha, ada gaya yang menyebabkan perpindahan, arah gaya harus searah dengan arah perpindahan. Banyaknya persoalan mengenai usaha dapat kita jabarkan berbagai macam usaha di antaranya. Usaha oleh beberapa gaya, usaha bernilai 0, usaha positif dan usaha negatif, usaha oleh gaya terhadap sudut, usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah. Lihat gambar berikut. Ada seorang anak mendorong meja sehingga meja berpindah sejauh S. Gambar kedua, ada seorang wanita menarik balok dengan gaya F dan sudut theta sehingga balok berpindah sejauh S. Untuk masing-masing usaha, mari kita pelajari sebagai berikut. Lihat gambar berikut ini. Jadi arah gaya ke kanan, sedangkan perpindahan dari titik awal sampai akhir sebesar S. Usaha atau W, di mana dalam bahasa Inggris usaha adalah work. Satuan usaha dalam SI adalah joule. Jika sebuah meja didorong dengan gaya 1 Newton dan berpindah sejauh 1 meter, maka usaha yang dilakukan adalah 1 joule. Usaha adalah hasil perkalian vektor dot product antara gaya dengan perpindahan. Usaha dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana W sama dengan F dot S, di mana F adalah gaya satuan Newton, S adalah perpindahan satuan meter, dan W adalah usaha satuannya joule. Usaha oleh gaya terhadap sudut. Ada sebuah benda ditarik dengan gaya F dan sudut theta, sehingga benda berpindah sejauh S. Maka, kita dapat mencari besarnya usaha W sama dengan F dot S. W sama dengan Fs cos theta. Contoh soal. Sebuah benda yang bermasa 4 kg ditarik oleh gaya tetap F sama dengan 50 Newton dan ternyata benda tersebut berpindah sejauh 5 meter seperti pada gambar. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Ada sebuah benda ditarik dengan gaya F dan sudut theta yang diketahui sebelumnya adalah M sama dengan 4 kg, F sama dengan 50 Newton, S sama dengan 5 meter, theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah besarnya usaha atau W. Kita dapat mencari dengan persamaan W sama dengan Fs cos theta dengan memasukkan besaran-besaran yang diketahui sehingga W sama dengan 125 joule. Usaha bernilai 0, di mana usaha oleh gaya yang tidak menyebabkan perpindahan. Benda yang diam maka S
atau perpindahannya adalah sama dengan 0, di mana W sama dengan F dot S sehingga W sama dengan 0, atau besarnya usaha sama dengan 0. Selanjutnya, usaha yang arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan, di mana theta sama dengan 90 derajat, W sama dengan Fs cos theta, karena cos theta sama dengan 90 derajat, cos 90 derajat sama dengan 0, maka W sama dengan 0. Lihat gambar berikut. Arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan, sehingga besarnya usaha bernilai 0. Usaha positif. Usaha dikatakan positif jika usaha yang dilakukan oleh gaya searah dengan arah perpindahan. Ada sebuah benda di mana arah gaya ke kanan, sedangkan arah perpindahannya juga ke kanan. Di sini arah gaya dan arah perpindahannya searah, sehingga usaha dikatakan bernilai positif. Usaha negatif. Usaha dikatakan negatif jika usaha yang dilakukan berlawanan dengan arah perpindahan. Ada sebuah benda ditarik dengan gaya F ke arah kanan dan S atau perpindahannya ke arah kiri, sehingga di sini arah gaya dan arah perpindahan berlawanan. Jadi, usaha dikatakan negatif. Usaha oleh beberapa gaya. Ada sebuah benda dengan gaya F1, F2, dan F3, sehingga benda berpindah sejauh S. Maka, nilai usaha dapat kita cari dengan persamaan W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 dan seterusnya. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Andi dan Budi bekerja sama saat memindahkan kotak. Andi mendorong kotak dengan gaya F1 50 Newton, sedangkan Budi menarik dengan tali dengan gaya F2 sama dengan 40 Newton. Seperti pada gambar. Jika benda bergerak sejauh 8 meter, berapakah usaha pada gaya yang diberikan Andi dan Budi? Yang diketahui adalah besarnya F1 sama dengan 50 Newton, F2 sama dengan 40 Newton, theta 1 sama dengan 37 derajat, theta 2 sama dengan 53 derajat, dan S sama dengan 8 meter. Yang ditanyakan adalah besarnya usaha atau W. Sebuah benda dengan gaya F1, di mana sudut antara F1 dan S adalah 37 derajat, dan F2, sudut antara F2 dan S adalah 53 derajat, sehingga kita dapat mencari persamaan dengan menggunakan persamaan W sama dengan W1 ditambah W2. Kita masukkan masing-masing besaran yang sudah diketahui, sehingga kita dapatkan W sama dengan 512 Joule. Bagaimana jika usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah? Sebelumnya kita pelajari dulu mengenai usaha yang dilakukan gaya konstan. Ada grafik Fx dan X, di mana gaya itu selalu konstan dengan perpindahan delta X. Sehingga W sama dengan Fx kali delta X. Usaha yang dilakukan gaya yang berubah-ubah dapat didefinisikan kerja yang dilakukan oleh gaya yang berubah sebagai luas di bawah kurva Fx versus X untuk gaya tersebut, di mana W sama dengan limit sigma Fx delta Xi dengan delta Ki mendekati 0 sama dengan luas di bawah kurva Fx versus X. Limit ini adalah integral Fx terhadap X. Jadi, kerja yang dilakukan oleh gaya yang berubah-ubah Fx yang bekerja pada sebuah partikel ketika bergerak dari titik Xi ke titik X2 adalah W sama dengan integral Fx dx dari X1 ke X2 sama dengan luas daerah di bawah kurva Fx versus X. Contoh, misalkan di sini ada dua bangunan, di mana segitiga yang pertama yaitu berada di sumbu positif, sedangkan yang kedua berada di sumbu negatif. Maka
Usaha dapat dicari dengan persamaan W sama dengan luas 1 dikurangi luas 2. Perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan S di atas. Tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya. Yang ditanyakan adalah besarnya usaha atau W, di mana W pada penjelasan sebelumnya dapat dicari dengan persamaan W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3, karena di sini ada 3 bidang, yaitu bidang 1 segitiga, bidang 2 segi 4, dan bidang 3 trapesium. Kita jumlahkan semua luas masing-masing bidang, lalu kita dapatkan usahanya sebesar 10 Joule. Jadi kesimpulannya adalah usaha dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Usaha dapat ditulis dengan persamaan W sama dengan F dot S. Berbagai macam persoalan usaha sehingga usaha dapat dibagi menjadi 1. Usaha oleh gaya terhadap sudut, 2. Usaha bernilai 0, 3. Usaha positif dan usaha negatif, 4. Usaha oleh beberapa gaya, 5. Usaha oleh gaya yang berubah. Berikut adalah mengenai usaha. Untuk energi ada pada video selanjutnya.